Shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pendeta dan Majelis HKBP Pondok Timur Indah, Resort Pondok Timur Indah, mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah bagi kita semua. Kita akan mulai ibadah kita sore ini. Kita bernyanyi dari nyanyian buku nyanyian nomor 18 ayat 1 sampai 2. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah menentang orang-orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, tuntunlah kami kepada anak-Mu, supaya kami menjadi milik-Nya. Berilah kepada kami iman dan kepercayaan yang benar, supaya kami beribadah kepada-Mu saja. Janganlah biarkan jemaat-Mu menyandarkan pengharapannya kepada hal-hal yang duniawi, karena Engkau penyelamat dan perlindungan saya. Tolonglah dan tuntunlah kami di jalan kebenaran menuju kehidupan kekal, karena kasih-Mu dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Yang sempurna
Dengarlah hukum Tuhan yang diambil dari Yesaya pasal 58 ayat 9b sampai ayat 10. Demikian hukum Tuhan. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan menfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasih-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Allah tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu
seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini dari Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Kita membacanya secara responsoria. Menara Babel. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Baiklah, kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Sungguh
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan warta jemaat minggu ini. Warta Jemaat HKBP Pondok Timur Indah, Resort Pondok Timur Indah, Minggu ke-11 setelah Trinitatis, 23 Agustus 2020. Topik minggu, pengendalian diri terhadap teknologi. 1 Korintus 6 ayat 12 sampai 20. Warta pelayanan. 1. Nama minggu. Nama minggu kita hari ini adalah minggu ke-11 setelah Trinitatis atau Ketritunggalan Allah. 2. Warta pernikahan. Warta kedua, akan menerima pemberkatan nikah Hendra Setiawan Lubis, putra dari Bapak Elman Lubis, Ibu Renia Boru Butar-Butar. Alamat Kampung Cikerting, RT 04, RW 03, nomor 65, Mustika Jaya, Bekasi. Anggota Jemaat HKBP Pondok Timur Indah, Resort Pondok Timur Indah, Bekasi, wilayah 4. Dengan Rodoi Boru Sihotang, putri dari Bapak Jakiron Sihotang almarhum, Ibu Repinta Boru Sinaga. Alamat Kampung Sukawangi, RT RW 0104, Bandung. Anggota Jemaat HKBP Bandung Barat, Resort Bandung Barat. Mereka akan menerima pemberkatan nikah pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 pukul 11 WIB di Gereja HKBP Pondok Timur Indah, Resort Pondok Timur Indah, Bekasi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati rencana pemberkatan nikah tersebut dan seluruh anggota keluarga. 3. Kebaktian minggu di era new normal. Poin yang keempat, kapasitas gedung OPP untuk anggota jemaat menurut protokol kesehatan maksimal 79 orang. Semua jemaat yang hadir wajib duduk di tempat duduk yang tersedia, menjaga jarak. Karena itu, anggota jemaat yang beribadah seperti jadwal di atas akan diatur bergiliran menurut wilayah masing-masing. Untuk jadwal ibadah hari Minggu 30 Agustus 2020 adalah sebagai berikut.
pukul 6 WIB, wilayah 5 dan wilayah 6. Pukul 8 WIB, wilayah 7, 8 dan 9. Pukul 10 WIB, wilayah 1 dan wilayah 2. Pukul 18 WIB, wilayah 3 dan wilayah 4. Jadwal wilayah ini akan di-rolling lagi pada minggu berikutnya. 4. Periodisasi panitia pembangunan perizinan. Pada hari Selasa 25 Agustus 2020 pukul 20.30 WIB bertempat di Sekretariat Gereja Jalan Puyuh Raya akan dilaksanakan periodisasi panitia pembangunan dan perizinan HKBP PTI. Undangan disampaikan kepada 1. Panitia pembangunan dan perizinan periode 2016 sampai 2020. 2 orang perwakilan dari setiap wilayah yang dihunjuk oleh Sintua wilayah. Warta ini sekaligus undangan resmi. 6. Bunga hidup altar. Bunga altar hari ini adalah persembahan dari keluarga Dr. Andus RT Marpaung, Boru Simajuntak, wilayah 3. Perhalado HKBP PTI mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. 9. Anggota jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi saudara kita, anggota jemaat yang dalam keadaan sakit. 1. Nyonya Sidabalok Boru Nainggolan dari wilayah 2 dirawat di rumah. 2. D. Simajuntak Boru Situmeang dari wilayah 2 pemulihan di rumah. 3. A. Simbolon Boru Marbun dari wilayah 9 pemulihan di rumah. 10. Ucapan selamat ulang tahun. Pendeta dan Parhalado HKBP PTI mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran atau pernikahan kepada anggota jemaat yang berulang tahun antara tanggal 17 sampai 23 Agustus 2020. Kiranya Tuhan Yesus menambahkan berkat umur panjang dan kesehatan kepada saudara. Firman Tuhan mengatakan, ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allah-Ku. Kiranya Roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Mazmur 143 ayat 10. Daftar jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan boleh kita baca dalam warta yang kita pegang. Warta keuangan Huria. Saldo Huria Minggu 16 Agustus 2020 250.078.707 rupiah. Penerimaan Minggu 16 Agustus sampai dengan Kamis 20 Agustus 2020 9.327.000 rupiah. Pengeluaran Minggu 16 Agustus sampai dengan Kamis 20 Agustus 2020 1.925.947 rupiah. Saldo Huria sampai Minggu 23 Agustus 2020 257.479.760 rupiah. Saldo non kas Huria sampai dengan Minggu 23 Agustus 2020 5.940.450 rupiah.
Demikian warta jemaat minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati pekerjaan, pelayanan dan persembahan kita demi kemuliaan nama-Nya. Amin. Kita sambut firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 467 ayat 1. Anugerah-Mu yang telah menebusku dan sucikan hatiku, rumah-Mu diamanku, tidak ada dalam hatiku, Roh-Mu memenuhiku. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia akan memelihara hati dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, firman Tuhan yang menyapa kita pada ibadah kita minggu ini diambil dari kitab 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-20. 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut, dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saya akan baca ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Saya ulangi, mari kita camkan, tanamkan dalam hatimu. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mungkin kita ibadah setengah jam, baru setengah jam terlaksana. Paling lama Anda melihat diri Anda di cermin ada 1 jam,
mungkin turun dari kendaraan motor atau mobil, Anda melihat wajah Anda, betul? Benar nggak? Nggak usah malu-malu. Iya, saya juga tadi baru bercermin, pasang jubah ini saya bercermin, saya sudah rapi apa tidak. Tapi sekarang pun saya juga bisa melupakan wajah saya bagaimana. Mungkin kalau saya melihat foto saya baru saya ingat, oh wajah saya seperti ini. Setiap orang, saya tidak tahu itu apakah itu hanya pengalaman saya atau mungkin saudara-saudari atau bapak ibu. Setiap saya berkaca, anehnya saya selalu merasa bahwa apa yang saya lihat di cermin itu kurang memuaskan hati saya. Saya lihat tubuh saya sudah 7 turunan, 6 tanjakan karena gemuk. Saya lihat di kepala saya ini rambut sudah ada yang warna putih. Yang mau saya katakan, saya cenderung melihat kekurangan-kekurangan yang ada dalam diri saya dalam cermin tersebut. Dan saya membayangkan kesempurnaan orang lain menurut saya. Menurut saya, bukan menurut ukuran umum sebenarnya. Kekurangan saya dan kelebihan orang lain yang saya bayangkan dalam cermin. Saya kurang tinggi, kayak saya kurang mancung hidungnya, saya kurang putih dan lain sebagainya. Dan lain-lain sebagainya. Dan saya bayangkan bagaimana Anda bercermin dan membayangkan diri Anda bagaimana. Kemudian saya mau bertanya kembali. Boleh Anda lihat warna apa ini? Warna apa? Warna biru. Biru atau hitam? Biru. Penglihatan Anda sempurna. Anda bisa mendengar perkataan saya? Pendengaran Anda sangat sempurna. Saya mendengar jawaban Anda. Perkataan Anda, suara Anda begitu sempurna. Yang mau saya katakan, apa yang ada dalam dirimu sekarang, siapa kamu ini sekarang ternyata sangat sempurna, sangat perfect, sangat bagus. TOP BGT sangat luar biasa. Artinya syukuri, hargai, bersyukur untuk apa yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupanmu. Amin. Atau jangan lagi berpikir orang lain jauh lebih perfect dari saya. Tidak. Tuhan sudah memberikan saya sesuatu yang luar biasa. Kenapa saya tadi membaca ayat 9 dan ayat 19 dan ayat 20? Karena sangat jelas perkataan firman ini melalui Rasul Paulus mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Wow, Tuhan menciptakan kita begitu amazing. Kita masing-masing memiliki perbedaan. Bahkan dari satu keluarga mama, bapak, kakak, adik, kita memiliki keistimewaan dan perbedaan masing-masing. Kita begitu luar biasa Tuhan ciptakan. Dan satu hal lagi, pernyataan firman Tuhan, ternyata saya, kamu, tubuhmu adalah tempat di mana Roh Allah, Roh Kudus Allah bersemayam. Tempat begitu berharganya Tuhan menempatkan saya dan kamu Bapak Ibu, kita semua yang Tuhan ciptakan dengan tangannya adalah juga tempat di mana Roh Tuhan berdiam dalam kehidupan, dalam tubuh saya dan tubuh kamu. Karena itu hargai tubuhmu, hargai apa yang Tuhan karuniakan di dalam kehidupan. Ada satu kendala yang dilihat oleh Rasul Paulus dalam jemaat Korintus. Pertama, kurang menghargai tubuh yang Tuhan karuniakan dengan keinginan bebas yang luar biasa.
Ada percabulan tadi ya, ada percabulan dan ada hubungannya dengan mempertanggungjawabkan segala perbuatan. Kita lihat ayat 12, segala sesuatu halal bagiku atau segala sesuatu boleh bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Kembali kita kepada menghargai apa yang Tuhan karuniakan dalam kehidupan kita ini. Apa yang Tuhan berikan dalam tubuh saya dan tubuh kamu, tubuhmu yang ada sekarang ini. Menghargai dan memeliharanya. Karena kebetulan ini, maaf Bapak Ibu, karena kebetulan ini kebanyakan, mereka mayoritas kalangan muda. Menyadari, mengenali pemberian Tuhan yang ada dalam tubuh yang ada sekarang yang kita miliki. Saya akan membawa khotbahnya mengarah kepada keinginan atau songodiado napatureto rehod diri. Jauhkan yang pertama, jangan beri ruang mencemari dirimu. Jangan beri ruang mencemari dirimu. Ungkapan dari rasa syukur dan mempertanggungjawabkan pemberian Tuhan yang begitu berharga ini, jangan cemari dirimu dengan hal-hal percabulan, narkoba, pergaulan bebas, dan yang sekarang yang ada hubungannya dengan teknologi yang sangat canggih. Apa itu? Begitu bebasnya saya, kamu memakai gadget yang ada dalam tangan kita ini ke arah, kalau kita mau ke arah yang negatif, semuanya bablas bisa ke arah yang negatif. Tetapi jika kamu mau menggunakan itu ke arah yang positif, sebenarnya bisa, dan kamu bisa berhasil di sana dengan teknologi tersebut ke arah yang positif. Jaga dirimu dari sana. Karena apa? Kerugiannya ada di kita. Jika seseorang mencoba-coba dirinya, ingin meracuni dirinya, pertama dengan narkoba, kerugiannya apa? Masa depannya bagaimana? Tentu kita tahu bahayanya. Tanpa saya jelaskan panjang lebar, kita masing-masing tahu bahaya dari narkoba tersebut. Itu adalah salah satu efek jika tidak menghargai pemberian Tuhan dalam kehidupannya. Yang kedua, bagaimana cara menghargai diri sendiri? Bagaimana cara menghargai bahwa roh Tuhan itu ada di dalam kehidupanmu? Bahwa roh Tuhan itu berdiam di dalam tubuhmu. Percabulan. Menjaga dirimu jangan ternoda. Jangan melakukan perzinahan. Jangan dicemari oleh hal-hal yang belum sepatutnya dan belum selayaknya untuk kamu nikmati. Berbeda dengan keluarga. Sebelum ketok palu menjadi suami istri, jangan coba-coba mencemari dirimu dengan hal yang tidak baik tersebut. Yang ketiga, mencemari diri dengan kata-kata, jari jemari, memposting yang tidak perlu, yang penting ada postingan, menghujat, ujaran dan lain sebagainya, menghina orang. Karena sekarang menghina orang bukan lagi, kadang sudah bisa tanpa melalui mulut, melainkan hanya melalui jari-jarimu. Bisa menghina orang, bisa menjas dan lain sebagainya. Jangan beri ruang atau kesempatan bagi dirimu, bagi tubuhmu ini untuk melakukan hal tersebut. Tetapi jagalah dirimu. Jaga homa dirim siani saluhutna. Karena tadi kamu begitu sempurna diberikan Tuhan. Tubuhmu begitu sempurna. Tadi itu hal-hal yang negatif. Melalui teknologi banyak hal yang negatif. Tetapi mari kita melakukan hal-hal yang positif dengan kesempurnaan yang Tuhan karuniakan dalam tubuhmu.
yang diberikan Tuhan kepadamu dan kepada saya. Apa itu? Contoh yang sangat sederhana. Biarkan Tuhan berkarya dan memiliki kreativitas yang luar biasa dalam kehidupan. Saya yakin tidak sebegitu gampangnya orang jatuh kepada percabulan dan kepada perbudakan narkoba atau seks bebas. Pasti ada sesuatu pergumulan penyebab dia melakukan hal tersebut. Yang mau saya katakan adalah bahwa dari sisi positif, bahwa tidak ada kehidupan ini berjalan bertabur mawar. Pasti ada tantangan, ada perjuangan, ada jatuh bangunnya. Tetapi lihat dan bekali dirimu bahwa melalui kejatuhan ini, melalui pergumulan ini, Tuhan menginginkanmu untuk berjuang. Tuhan menginginkanmu untuk lebih lagi menimbulkan, menciptakan, memperjuangkan kreativitas. Karena di sana Tuhan pasti berkarya. Jika Tuhan berkata bahwa rohnya akan berdiam dalam kehidupanmu, jika Tuhan berkata bahwa tubuhmu itu adalah di mana roh Tuhan berdiam, Tuhan tidak akan meninggalkannya, tidak akan ada pembiaran. Tetapi Tuhan akan tetap membekalimu dan membackup-mu, Tuhan akan tetap menjagamu. Jika kamu mau sungguh-sungguh menyerahkan tubuhmu dan hidupmu kepada Tuhan. Dengan kehadiran roh, minta pertolongan dari Tuhan. Roh kreativitas, roh perjuangan, roh yang mau berjuang untuk mencapai sukses ke depan. Dengan roh yang dimiliki, yang Tuhan curahkan atas hidupmu, minta kepada Tuhan supaya dengan rohnya memberikan kemampuan yang luar biasa dalam kehidupanmu. Mengasah kembali segala talenta dan skill yang Tuhan sudah karuniakan. Sehingga sungguh-sungguh roh itu berkarya dalam kehidupan setiap orang yang sungguh-sungguh juga menerima roh itu di dalam tubuh. Jangan hanya melihat dan mengatakan dia bisa, dia sukses, aku kan tidak bisa. Aku tidak punya modal, aku tidak punya biaya, aku tidak punya kemampuan, aku tidak bisa bernyanyi, aku tidak bisa bermusik, aku tidak bisa. Jangan selalu mengatakan aku tidak bisa, aku tidak bisa. Hipnotis dirimu, katakan dalam hatimu aku bisa. Karena Tuhan ada di dalam hidupku, amin. Untuk memotivasimu jauh lebih lagi, mengasah kemampuanmu supaya sukses bersama roh engkau miliki ke depan. Kemudian yang mau kita lihat dalam firman Tuhan kali ini adalah tentang kebebasan. Kebebasan melakukan segala hal. Jika saya bertanya, kacamata ini milik siapa? Tentu karena saya yang membeli, kacamata ini adalah milik saya. Apakah kacamata ini mampu berkata bahwa dia adalah miliknya sendiri? Kacamata ini bilang, aku milikku. Misalnya, saya mengatakan, kamu kok sewot banget, mulut-mulutku, mata-mataku, tangan-tanganku, kaki-kakiku. Sering berkata seperti itu? Kalau sudah sewot, kalau sudah jengkel pasti. Anak-anakku yang makan aku, bukan kamu. Itu kalau sudah sewot itu. Itu kalau sudah kesal. Akhirnya egoisnya langsung naik. Emang lu siapa? Lu, gua. Takya walang idahamu, idahaku dah walang. Takya dilaku mangan. Dan lain sebagainya. Kata-kata itu pasti keluar. Kemudian saya akan bertanya lagi. Ternyata jika saya berkata, atau kacamata ini mengatakan, saya milik saya, ternyata tidak tepat. Pemiliknya adalah
Saya, bukan kacamata ini pemilik kacamata ini. Bukan saya pemiliknya saya. Bukan kamu, Bapak Ibu, pemilik Bapak Ibu. Tetapi Tuhan adalah pemilikmu. Debatado napunaho dang dirim sadiri. Allah pemilikmu, Tuhan pemilikmu. Jadi melakukan segala sesuatu harus sesuai dengan pemiliknya. Betul? Kalau saya punya pulpen, kebetulan saya punya pulpen nih. Saya punya pulpen. Bisakah pulpen ini menuliskan keinginannya? Harus saya sebagai pemiliknya. Karena kamu adalah milik Tuhan, tentu apa yang harus dilakukan, dikerjakan. Ini kan pulpen benda mati, kita benda hidup. Kita makhluk hidup. Apa yang mau saya lakukan, tentu saya harus bertanya kepada pemilik saya. Yang Tuhan inginkan, yang Tuhan kehendaki, itulah kebebasan kita semua. Bukan kebebasan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Bukan kebebasan yang bebas sebablas-bablasnya. Tetapi kebebasannya di mana Tuhan menghendaki apa yang kamu lakukan. Itulah kebebasan. Kebebasan orang Kristen apa? Melakukan firman Tuhan. Kebebasan orang Kristen apa? Menaati hukum-hukum Tuhan. Kebebasan orang Kristen apa? Saling mengasihi sama seperti Kristus mengasihi. Kebebasan seorang anak apa? Menghormati orang tuanya. Kebebasan seorang guru apa? Dengan bebas dia ilmu, karya yang ada dalam dirinya dicurahkannya mengajar. Kebebasan seorang pendeta apa? Dengan bebasnya dia mengatakan kehendak Tuhan, firman Tuhan dalam menyampaikan khotbah yang Tuhan inginkan. Itulah kebebasannya. Jadi bukan kebebasan semau gua, bukan kebebasan supaya menindas orang lain, bukan kebebasan menjas orang lain, bukan kebebasan menghakimi, memaki, menghina orang lain, tetapi bebas melakukan yang Tuhan kehendaki dan Tuhan inginkan dalam kehidupanmu. Karena apa? Kamu ini milik Tuhan. Kamu ini milik Tuhan, bukan milik iblis. Bukan milik roh jahat. Bukan milik keinginan hatimu sendiri. Tetapi kamu ini adalah milik Tuhan. Lakukan segala keinginan dan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan. Tadi saya awali beberapa pertanyaan. Dan saya katakan bahwa kamu itu begitu sempurna. Tuhan ciptakan. Cintai dirimu. Sayangi dirimu. Sadarkan dirimu bahwa apa yang kau miliki sekarang adalah bagian dari yang Tuhan berikan kau miliki. Kembangkan dengan roh Tuhan yang berdiam dalam kehidupan. Yang terakhir, masih tetap dalam menyadarkan bahwa menjaga tubuh dan menjaga diri kita karena kita adalah milik Tuhan. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sederhana saya katakan. Muliakanlah Allah dengan perkataanmu. Amin. Muliakanlah Allah dengan ide-ide yang tertuang. Pemikiran-pemikiran yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Jangan merancangkan sesuatu yang jahat kepada orang lain. Jangan menuliskan sesuatu dengan teknologi yang ada sekarang ini yang menghujat atau menghakimi orang lain. Kalaupun kamu menemukan atau kalaupun hatimu tersinggung, sakit hati, tidak senang atau diperlakukan tidak baik oleh orang lain. Apalagi di dunia medsos. Jika kamu mengatakan, emang lo pikir lo siapa? Ternyata setiap tahun itu akan diingatkan, akan muncul. Dan setiap tahun kebencian itu, rasa sakit hati itu, perbuatan yang jelek itu, yang tidak kamu inginkan itu, akan diingatkan si Facebook. Dan kemudian, dulu si Joni itu menyakiti hati saya. Setiap tahun si Joni itu akan diingatkan kalau dia menyakiti hatimu.
atau kamu berantem, atau perbuatan bosmu tidak menyenangkan, temanmu atau gurumu, kamu posting di medsos tersebut, setiap tahun itu akan menyakiti hatimu, dan akar kepahitan itu akan terus tersimpan dan diingatkan kembali untuk mengingatkan rasa sakitmu. Karena itu jangan, kalau kamu lagi mesra atau kamu sudah putus atau apapun, jangan tuliskan kata-kata yang membuat dan mengingatkanmu teringat dengan rasa sakit perbuatan jelek tersebut. Katakanlah dalam damai sejahtera. Apa itu? Banyak pembelajaran bersamamu. Wih, sweet banget. Betul? Banyak pembelajaran. Saya mengenal karaktermu. Dan saya mendingkan nanti dengan karakter yang lain. Coba menuliskannya dengan sesuatu yang memotivasi dirimu, membentuk karakter dan imanmu semakin kuat, membentuk kepribadianmu semakin hebat. Karena kamu adalah milik Tuhan. Karena Roh Allah berdiam di dalam tubuhmu. Mari, saya mau semua angkat tangan. Semua angkat tangan, tangan kanan. Semua tangan kanan. Sentuh jantungmu. Katakan, aku berharga di mata Tuhan. Aku ini kepunyaannya. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan yang kekal, yang sungguh mengasihi kehidupan kami. Banyak pembelajaran yang kami terima melalui firman Tuhan yang boleh diperdengarkan dalam ibadah kami sore hari ini. Kami disadarkan bahwa Tuhan menciptakan kami begitu ajaib dan luar biasa. Bahwa Tuhan sungguh-sungguh menghargai dan Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kami. Tubuh kami adalah bait suci di mana Roh Allah, Roh Kudus Tuhan berdiam di dalam tubuh kami. Tuhan beri kami kekuatan. Tuhan jaga kami supaya tubuh dan hati kami ini tidak mau kami cemari dengan berbagai macam keinginan-keinginan duniawi, dan juga ajar kami untuk mengekang keinginan-keinginan yang tidak baik. Tetapi kami Tuhan kuatkan dan Tuhan mampukan melakukan yang seturut dengan kehendak Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kami, melalui tindakan kami, dan melalui kata-kata kami. Kami percaya Roh Kudus Tuhan yang berdiam di dalam tubuh kami akan terus dan tetap menjaga hati kami, supaya kami menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati saudara-saudara seiman kami, menyenangkan hati orang-orang yang Tuhan tempatkan di sisi kami, dan Tuhan menempatkan kami dimanapun kami berada. Biarlah Roh-Mu selalu mengingatkan kami Tuhan, betapa berharganya kami. Kami ini milik Tuhan yang luar biasa, yang ajaib. Kami ini buatan tangan-Mu yang sempurna. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu Bapa. Jika kami kembali ke tempat dan ke kehidupan kami masing-masing, kiranya firman ini memotivasi kami. Dengan segala keberadaan kami ini, ternyata kami begitu sempurna. Kami tidak memiliki kekurangan, karena Tuhan yang menyempurnakannya, dan kami memiliki Tuhan yang sempurna, pemilik kehidupan ini. Biarlah dengan hadirnya Roh Tuhan, Tuhan mampukan melakukan karya-karya dan kreativitas-kreativitas yang besar dalam perjalanan kehidupan kami, khususnya bagi anak-anak kami, pemuda-pemudi jemaat Tuhan, Naposo Bulung remaja yang ada di HKBP Pondok Timur ini, semakin termotivasi untuk melakukan karya-karya besar melalui talenta,
masa depan yang luar biasa Tuhan sediakan bagi mereka. Kami juga mau berdoa buat seluruh jemaat Tuhan yang beribadah hari ini, dalam ibadah ini, dan juga yang sedang beribadah di rumah. Biarlah Tuhan memberkati kami semua, dan Tuhan melayakan kami menaikkan pujian, memuliakan nama Tuhan, mendatangkan sukacita kebahagiaan di tengah-tengah keluarga kami, tengah-tengah kehidupan kami masing-masing. Biarlah firman Tuhan senantiasa diperdengarkan dalam ibadah kami dan juga melalui multimedia yang tersedia di zaman ini. Terima kasih Bapak. Kami mau berdoa buat jemaat Tuhan yang sedang sakit. Biarlah tangan Tuhan yang menjamah, menguatkan dan memberi kesembuhan bagi jemaat-Mu yang sedang bergumul dan berjuang untuk mengalahkan penyakitnya bersama Tuhan. Nyonya sidabalok boru nenggulan, amang simajuntak boru situmeang, simbolon boru marbun. Tuhan berkati segala obat dan juga perawatan yang diterima. Dan kami percaya jika mereka juga adalah di dalam tubuh mereka juga Roh-Mu berdiam, bekerjalah Tuhan untuk memulihkan segala yang kurang dari ciptaan Tuhan di dalam tubuh orang-orang terkasih kami tersebut. Sehingga mereka boleh bersukacita untuk menerima kebaikan dan kuasa Tuhan. Kami berdoa buat jemaat Tuhan yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan. Sempurnakan sukacita mereka Tuhan dengan pemeliharaan-Mu atas kehidupan mereka. Dan ketika hari ini mereka boleh bersyukur untuk kebaikan-Mu. Terpujilah Engkau Allah yang kekal. Peliharalah mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa buat pelayanan Tuhan, pelayanan gereja-Mu, HKBP Pondok Timur Indah. Biarlah melalui pelayanan-pelayanan tersebut, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Dan kerinduan untuk mendengar firman Tuhan, mendengar berita sukacita melalui para hamba-Mu yang Tuhan pilih melayani di HKBP Pondok Timur ini, Sintua Pendeta. Biarlah semakin dipermuliakan nama Tuhan di dalam peribadahan kami. Kami juga bersyukur buat jemaat Tuhan yang bersyukur atas segala kebaikan-Mu dan memberikan persembahan mereka melalui gereja-Mu. Biarlah Tuhan sempurnakan sukacita mereka Tuhan, dan lawatan-Mu senantiasa menghampiri keluarga lepas keluarga. Terima kasih Tuhan, ajarlah kami untuk senantiasa berserah kepada kehendak dan kemauan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari, kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan ke depan dari buku nyanyian nomor 691. Seluruh hidupku
Silahkan bangkit berdiri. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena sejahtera Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu, salam sehat, salam semangat.